Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sugeng Rahayu semua para santri dan murid, juga para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini guru ingin mengulas sekaligus juga menerangkan dan menyampaikan terkait dengan video-video yang sudah diterangkan dan terikat juga dengan kitab-kitab yang sudah diajarkan kepada murid dan santrinya. Video ini diberi judul oleh guru Alam Kematian dan Ajaranku, judulnya ya. Apa yang dimaksud oleh guru ini menerangkan tentang alam kematian. Yang dimaksud alam kematian adalah hukum alam kematian. Maka ini sangat penting bagi murid dan santri, juga para pemirsa, sedikit untuk memahami atau mendapatkan informasi ya. Sebelum diulas lebih detail, guru menyampaikan kembali dan sekaligus mengingatkan khususnya para pemirsa, kita menganalisa atau mengukur usia kita sekarang di dunia ini sudah berapa. Kita batasan waktu untuk berjalan di dunia sudah di titik sampai di mana, dan kemungkinan kita sedikit bisa menggambarkan atau merediksi bahwa kemungkinan rata-rata kita semua ada di titik finish di angka berapa dalam satuan tahun. Tatkala manusia tidak paham, tidak mengerti, tidak ada persiapan, sungguhlah sangat rugi manusia itu. Rugi dan sangat rugi, bahkan menyesal dan sangat menyesal, sakit dan sangat sakit setelah manusia itu ruh atau jiwanya keluar dari jasad manusia. Maka melalui video ini guru pun menasihatkan kembali, pada hakikatnya semua kita sadar bahwa kita semua akan mengalami yang disebut proses alam kematian, atau kita akan meninggalkan dunia ini. Namun karena manusia banyaknya yang dipikiri, banyaknya beban yang dipikul, sehingga kadang tidak sempat untuk merenung atau mempersiapkan besok dan besok apa yang harus kita siapkan. Maka pentingnya video ini diulas oleh guru, terutama bagi murid dan santri, manfaatnya apa saja tatkala para santri dan murid menjalankan yang diajarkan oleh guru. Diterangkan sedikit tentang alam kematian, para pemirsa. Sesungguhnya di alam sana, ruang dan waktu keadaannya sungguh sangat tak terbatas, para pemirsa ya. Sungguh sangat sulit bagi bangsa manusia, sepandai, secerdas, sehebat apapun, guru menyampaikan video ini, sungguh sangat sulit, sangat rumit, sangat detail, sehingga tak satupun bangsa manusia mengetahui di sana bagaimana alur dan jalurnya bagaimana. Untuk diketahui para pemirsa, hukum-hukum yang di sana terangkai dari hukum semesta, terangkai dari hukum tubuh manusia, terangkai dari hukum perilaku bangsa manusia itu. Maka dengan memahami seperti ini, pandai-pandailah mempersiapkan diri. Guru tidak menakutin ya. Perjalanan di sana bagi manusia yang tidak berilmu atau manusia yang perilakunya kurang baik, sungguhlah sangat jauh. Diilustrasikan agar pemirsa bisa memahami sedikit. Kalau toh manusia itu meninggal kurang lebih usia aja pakai 40 tahun. Ya. 40 tahun kalikan kurang lebih seperti tahun cahaya.
ataukah kita memakai standar kecepatan suara 1 menit jangkauannya berapa kilo, itu kalikan usia dalam kematian itu. Sejauh itu kira-kira ditempuh dengan perjalanan tatkala manusia itu tidak mempunyai pengetahuan dan ilmu dan bahan-bahannya di sana, atau tidak mempunyai karma yang sangat besar, kira-kira capek sakitnya kayak apa karena di sana dalam kegelapan. Itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan. Jangan sampai Anda semua di dunia menjadi makhluk yang rugi. Apa yang kalian perjuangkan, apa yang kalian imani, apa yang Anda percaya, semua tidak akan membawa manfaat bila pemahaman kalian salah semua. Sedikit diterangkan agar kalian kelak, siapapun yang mendengarkan video guru ini, agar kalian lebih siap bahwa di sana apa yang akan terjadi. Dari jalur setelah ruh keluar sudah diajarkan guru, ada 3 jalur. Ada jalur yang masuk ke alam Tuhan, ada jalur ke alam sisi yang lain, ada jalur ke aspek juga alam semesta. Maka tidak banyak manusia ini memahami tentang jalur alamnya Sang Maha Pencipta. Maka banyak manusia yang mengerti atau yang bisa spiritual atau alat-alat apapun, mampunya hanya di jalur kiri. Maka kadang kelihatan bangsa-bangsa gaib yang bukan manusia tapi bukan jalurnya Tuhan. Untuk memahami jalur Tuhan di situ sangat rumit ya para pemirsa. Satu contoh, kelak Anda kalau begitu jasad atau tubuh Anda tinggal, begitu Anda masuk di situ, ruangannya atau keadaannya itu sangat luas tapi tidak mampu Anda lihat, dan di situ tidak ada siapa-siapa. Setiap manusia, setiap ruh pertama masuk di situ, pastilah kalian akan menjadi gundah dan gelisah. Dan kalau sudah masuk pertama setelah ruh keluar dari tubuh, kalian sudah tidak lupa tentang dunia, tidak ingat lagi tentang dunia, tidak ingat dengan apa-apa yang ada di dunia. Taunya bangsa manusia itu Anda di sana hanya bingung. Tatkala sudah di sana, itu bila salah langkah para pemirsa, bagaimana kalau ada makhluk yang lain, bukan bangsa manusia, lantas ruh atau jiwa Anda dibawa, digunakan atau dipakai sebagai alat bantu di sana. Maka guru selalu menasihatkan khususnya pada murid dan santri. Kehidupan itu seperti itu di sana para pemirsa. Maka makhluk seluruh dunia sangatlah sedikit yang bisa menerangkan hal-hal seperti itu. Karena sangat rumit dan sulit, tidak bisa dipastikan karena sangat rumitnya. Tapi sedikit guru banyak pengalaman di alam sana sehingga guru memberikan suatu gambaran seperti itu. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka guru sudah merancang, guru menciptakan sistem yang disebut ilmu begitu banyak. Kitabnya diberi nama Kitab Tripitaloka. Untuk merangkai seperti itu, maka betul-betul para murid dan santri lakukan yang terbaik menurut Anda, lakukan semampu Anda. Guru berpesan, janganlah kau tinggal terlalu banyak ajaran guru. Karena apa? Betul-betul di sana sangat hal yang bila tidak mempunyai ilmu, risikonya sangat besar ya, diingatkan oleh guru. Sedikit informasi bagi para pemirsa, diulaslah oleh guru, ajaran guru berkenaan dengan hukum-hukum bagi murid dan santri atau kelak pengikutnya atau umatnya di alam sana. Sesuai dari video yang kemarin, mulai kitab Sapu Jagat sampai rangkaian Guru Wali Bait di situ. Sistem yang diciptakan guru ini sistem yang sudah sangat lama yang tidak aktif. Jadi sistem apa yang dirancang guru ini terangkai dengan
jutaan tahun masa lampau, sejak mulai zaman sebelum diciptakan bangsa manusia yang belum banyak, sistem itu sudah ada ya para pemirsa. Karena ada kesalahan, karena ada sesuatu permainan, sehingga membuatlah rusak peradaban manusia. Sehingga sebagai bangsa manusia tidak banyak yang mampu masuk atau menempati ruang-ruang yang sudah ada, yang sudah diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Karena jalurnya terputus atau diputus, lebih tepatnya dirusak. Maka alhamdulillah kurang lebih 25-30 tahun guru merancang dan sudah mampu menciptakan dan mampu menghubungkan kembali dengan peradaban jalur gaib yang sudah sangat lama itu terputus. Ini hal sesuatu yang istimewa bagi bangsa manusia, khususnya murid dan santri. Para pemirsa, prinsip dasar manusia untuk yang disebut menempati pada alam surga sana ya, diajarkan, dimatangkan dan dipastikan oleh guru. Surga setelah kehidupan, guru memastikan di sana ada para pemirsa. Meskipun Anda tidak tahu, Anda tidak percaya boleh. Anda yang belum tahu, Anda percaya pun boleh. Tapi guru memastikan bahwa di sana yang disebut surga bagi ruh dan jiwa, itu faktanya ada. Ya. Lantas bagaimana bagi manusia yang mampu atau yang bisa kembali di sana? Ini yang perlu dipahami bagi murid dan santri. Sebelum diulas panjang oleh guru, pahami. Bangsa manusia, para pemirsa, salah memahami dari apa yang dilihat dan apa yang Anda dengar. Karena rata-rata di dunia, terutama di Indonesia, bagi manusia yang mengimani tentang surga, itu mendapat asupan masukan cerita dari beberapa kitab, terutama dari kitab agama kita yang disebut agama Islam, dan ada juga dari kitab Nasrani menerangkan tentang surga. Tapi untuk perjalanan di sana tak satupun manusia itu mampu untuk menerangkan. Satu contoh dari video yang berjudul dengan Sapu Jagat. Guru nyoba memberikan statement. Ada kalimat selamat dunia akhirat. Jutaan bahkan miliaran yang mengikuti, yang menjalankan agama itu. Guru minta percontohan, satu makhluk pun tak akan pernah ada yang mampu sampai selamat dunia akhirat. Mengapa kok begitu? Kembali lagi karena semua dirusak, semua dibelok-belokkan. Apapun yang dilakukan bangsa manusia, terutama yang beragama Islam, kalian adalah terpelosok. Memahami sesuatu kalimat, Anda bayangkan sendiri, Anda hayalkan sendiri. Faktanya tidak seperti itu para pemirsa. Apalagi memahami tentang alam kehidupan di sana. Bila bangsa manusia belum pernah ke sana, kalian tak akan pernah mengetahui apa dan bagaimana di sana. Kesana 1-2 kali pun bangsa manusia tidak akan mampu menyimpan otaknya atau belum berpengalaman. Karena begitu rumitnya di kehidupan di alam sana. Untuk hal-hal dipahami agar kita selagi ada kesempatan di dunia, kita ingin kembali di sana. Pahami dulu. Jangan kau letakkan dirimu mengatasnamakan bahwa Anda dicipta Tuhan, dimatangkan kembali para santri dan murid. Sesungguhnya Anda di era tahun berapa sampai sekarang, sesungguhnya kita semua adalah bangsa yang dilahirkan atau bangsa yang terlahir. Jangan berhayal dari kitab bahwa Anda dicipta Tuhan. Tatkala kalian memahami dari kitab yang salah, Anda menghayal bahwa Anda dicipta Sang Mahakarya, Anda lebih terpelosok lagi. Mengapa kok begitu? Pahami kejadian bangsa manusia yang terlahir atau yang dilahirkan.
itu terangkai dari orang tuanya, terangkai dari nenek kakeknya, terangkai dari buyut dan sampai moyangnya. Artinya ruh manusia atau jiwa manusia itu lepas dan keluar. Minimal kalian akan menemui leluhur-leluhurmu itu. Tatkala kalian menghayal bahwa Anda diciptakan sama pencipta, justru Anda akan terpelosok. Karena Anda sudah tidak mempunyai jalur lagi. Dipahamkan ya? Karena semua itu terangkai ada hilirnya. Semua terangkai dengan bahasa senyawa. Itulah yang disebut jangan lepas dari leluhur Anda. Ini yang paling penting. Untuk mencapai di alam sana para pemirsa, ada syarat yang harus dipahami. Satu contoh ya. Dari video yang lain diterangkan oleh guru bahwa manusia di sana ada syaratnya kan, ada yang disebut husnul khotimah. Minimal tubuhnya standar dari apa amanah alam. Bisa dipahami. Satu contoh kaum laki-laki atau pria setelah dihitan untuk kucurnya atau untuk daging yang di kelamin yang baru dipotong, itu harus ditanam. Di kitab guru sudah diajarkan, berilah sesuatu wewangian bila yang tepat memang sekar telon atau sekar wangi. Bila tidak ada apapun, berilah sesuatu wewangian, bukan wewangian parfum yang dipakai bangsa manusia. Wewangian bisa seperti minyak jafaron atau mesik bila di tempat Anda tidak ada bunga. Bila tidak ada minyak, minimal carilah bunga itu mawar atau melati untuk menggenapi menanam sebagai yang disebut kucur tadi. Mengapa guru kok harus seperti itu? Maka sejak awal diterangkan oleh leluhur kita dan aku pun sudah menerangkan bahwa manusia di sana itu dipertanyakan dari tubuhnya. Jumlah yang kita bawa turun ke dunia itu dibawa ke sana pun harus genap. Sedangkan bangsa manusia banyak yang hitam itu dibuang tidak ngerti arahnya. Yang lebih parah lagi, di dunia berharap ingin masuk surga. Lebih parah lagi, agamanya palsu, kitabnya bohong. Lantas masih berhayal dan berharap tentang surga. Bahkan sampai pun meninggal masih dibacakan tahlil-tahlil seperti itu. Bahwa mereka orang-orang itu tidak sadar, tidak mengerti dan tidak mengetahui. Bahwa yang dilakukan 1400 tahun dari orang-orang seperti itu. Semua itu tidak akan pernah ada gunanya para pemirsa. Maka sejak dulu leluhur kita sudah menerangkan bahwa apapun akan dibawa kembali dan dipertanyakan dari apa-apa yang kita bawa. Itulah yang paling penting. Dengan demikian guru menyampaikan khususnya murid dan santri. Bagi kita yang sudah dewasa, yang sudah mampu memahami ilmu guru dan sudah punya guru. Sebenarnya ilmu ini aku rancang dan aku ciptakan bagi kita yang akan bisa kembali dengan mudah ke alam surga. Maka dimulai dari kalau itu pria kecil, itu mulai hitam ya. Itu kucurnya ditanam. Rancangan ilmu ini nanti sesuatu hal yang sangat istimewa bagi bangsa manusia. Setiap manusia ke depan akan mampu bisa pulang di sana sangat mudah dan tidak banyak hal yang menghalangi. Tapi dinikahkan dengan cara yang sudah diajarkan guru. Sedikit ada problem dan masalah bagi murid dan santri. Satu contoh, tatkala nanti ada manusia menjalankan ajaran guru, itu seharusnya dinikahkan dengan ilmu pernikahan yang sudah dirancang oleh guru, memang sengaja aku ciptakan. Jadi artinya ilmu yang saya ciptakan ini semua pun terkonek dengan hukum-hukum alam, tersambung dengan para leluhur dan moyang,
Dan itu pun semua atas apa yang dikehendaki Sang Maha Pencipta. Maka dimulailah, anggap saja dari manusia dinikahkan dengan cara yang apa aku ajarkan, di situ hukum-hukumnya pun harus dipenuhi. Begitu lahir, caranya seperti itu kalau khitan. Baru nanti kalau sudah melakukan ilmu ini, lakukan hal-hal yang pokok. Terutama di hari kelahiran. Ada ibadah yang disebut jamas pagi, jamas petang. Ada yang disebut namanya ilmu rakitan di bulan Ramadan. Ada juga yang disebut jamas ruwat. Namun melalui video ini guru menyampaikan khususnya bagi murid dan santri yang mengikuti ajaran guru. Karena keadaan Anda sejak sebelum ketemu guru, ilmu yang aku ajarkan belum sepenuhnya Anda melakukan. Satu contoh, para santri dan murid ketemu guru dalam keadaan sudah tua. Sehingga kalian kemarin-kemarin mendapatkan sesuatu pendidikan, pemahaman yang merusak pola pikir atau yang merusak saraf. Sehingga disitulah kadang ada sedikit kesulitan guru tatkala bagi murid dan santrinya itu pulang di sana solusinya gimana. Pada hakikatnya aku menciptakan merancang ilmu ini, saya sangat berharap khususnya murid dan santri kelak pada umat, kalian akan sangat mudah kembali atau masuk di alam surga. Namun yang dialami bagi murid dan santri kemarin-kemarin Anda mengikuti ajaran-ajaran seperti itu. Maka melalui video ini guru berpesan ya. Satu, terutama hukum yang Anda harus pahami. Setelah dibaiat, barangkali Anda tidak sempat atau tidak tartil atau tidak ajak melakukan ibadah jamas pagi, jamas petang, atau tidak ajak atau kesulitan melakukan ibadah taskarun. Guru berharap setahun sekali guru bisa mengatakan mewajibkan lakukan yang disebut ibadah satu di bulan Ramadan, puasa sehari, melakukan hal-hal yang apa diajarkan guru pada bulan itu. Baru yang kedua, setahun sekali lakukan jamas ruwat atau dalam bahasa umumnya ruwatan. Guru menyadari, alam pun menyadari, para moyang pun menyadari. Kehidupan manusia tidaklah sesuai apa yang diharapkan. Masalah gendala perilaku manusia yang sangat buruk. Maka aku sudah merancang paling tidak setelah dibaiat, lakukan ibadah terutama di bulan Selo jangan ditinggal. 2, ruwatan atau jamas ruwat jangan ditinggal. Mengapa guru? Karena pada 2 titik itu, satu di bulan Ramadan, di situ ada sesuatu yang terkonek dari ilmu atau ajaranku dan terkonek dari leluhur dan semesta. Pada bulan jamas ruwat, di situ ada hal-hal yang dibersihkan karena diharapkan oleh guru kelak bagi murid dan santri bila mampu syukur bisa masuk di sana. Bila tidak mampu, maka dibersihkan dulu di dunia. Guru memberi gambaran yang terburuk bagi murid dan santrinya atau kelak kepada umatnya. Barangkali mengikuti guru tidak mampu menjalankan mungkin kondisi yang kurang baik. Anggap aja manusia ini usianya sudah 75. Melakukan hal ibadah yang lain tidak bisa. Setelah dibaiat, lakukan yang disebut melakukan ilmu Ramadan sekali aja sudah cukup. Jamas ruwat sekalipun sudah cukup. Mengapa? Tatkala ruh dan jiwa Anda dibenahi, ditata dengan sistem yang aku rancang, itu nanti berhubungan di alam setelah kehidupan di sini. Itulah pentingnya para murid dan santri. Syukur bagi para pemirsa yang kesempatan pada tahun ini mengikuti guru, masih banyak kemampuan, masih banyak melakukan hal-hal yang baik, terutama ibadah taskarun,
Jamas pagi, jamas petang, syukur-syukur rutin sampai meninggal, sampai tua, tetap selalu menjalankan yang disebut mandi jamas ruwat atau yang disebut juga ilmu somadun itu. Mengapa? Semua itu terangkai dari apa yang diajarkan guru, itu akan mempengaruhi dan menentukan setelah kita di sana. Namun itu pun juga tidak semudah yang Anda gambarkan para pemirsa. Karena ilmu ini dirancang, diciptakan, terangkai dari semesta, dari para moyang pun juga dari yang maha kuasa. Maka seharusnya bagi manusia atau murid dan santri, agar kelak mampu pulang dalam keadaan yang sangat indah di surga, maka dari kematian pun guru menyarankan dan para moyang pun mengajarkan, berilah tempat peti yang bagus, pakailah busana yang bagus. Kenapa? Karena di alam sana kalian tidak paham. Di sana apa yang dibutuhkan, tidak banyak manusia yang tahu apa yang dibutuhkan di alam sana. Maka guru sudah menulis, sudah menyampaikan, sudah mengajarkan di kitabnya, dan di video pun sudah disampaikan. Mengapa itu diciptakan guru di dunia? Karena guru tahu itu persiapan di sana. Namun bagi murid dan santri yang di dunia, andai kata mengikuti ajaran guru, tatkala dalam keadaan batas waktunya habis, disebutlah meninggal dunia. Di dalam budaya kita masih mengikuti jejak yang dipocong. Selagi aku dan garis tangan yang disebut ring 1 masih ada di dunia jasadnya, aku masih dimampukan untuk menolong kalian para pemirsa. Nah, melalui video ini guru berpesan, kelak bagaimana andai kata guru dan timnya ini sudah pulang di alam sana, sedangkan murid santri ini mengikuti atau dalam kematian itu dipocong. Di sana pun guru pun akan kesulitan membantu. Maka melalui video ini guru berpesan, ya, bersyukurlah selagi tubuh atau raga guru dan ring 1 masih di dunia. Pandai-pandailah mempelajari apa yang diajarkan guru, bila tidak paham bertanya. Seperti juga apa yang disampaikan guru melalui video ini, hal yang sangat istimewa perlu Anda pahami, dan bila tidak paham bisa ditanyakan kepada guru. Agar aku mampu banyak hal menerangkan sistem di sana, sehingga bangsa manusia sedikit ada informasi tambahan tentang alam-alam di sana. Itulah pentingnya para murid dan santri yang belum mampu melakukan ritual begitu banyak, lakukan hal-hal yang pokok, karena itu sangat mempengaruhi kehidupan di alam sana. Semoga apa yang disampaikan guru ini membawa manfaat dan menjadikan perhatian bagi murid dan santri. Guru sekali lagi menyampaikan, hati-hati dengan ajaran-ajaran di luar sana. Mendengar, melihat apapun, berpikirlah, analisa dengan tepat dan benar. Karena agama yang rusak sudah tergantikan dengan kebenaran. Semoga video ini membuka cakrawala para pemirsa dimanapun berada. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.